Dan Albani seandainya dia tidak mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, saya akan ikuti dia. Seandainya Syekh Albani tidak mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, tentu dia diterima oleh Allah. Dia akan diterima di kalangan umat. Gak akan banyak masalah. Cuma sayang dia berani. Dan dia mendhaifkan 35 hadis lebih dalam Sahih Muslim. Gimana tuh? Wajar. Dia mengkritisi ulama yang gak pantas dia kritisi. Kita gak akan mengatakan Bukhari itu suci. Cuma ukur-ukurlah ya mau mengkritisi. Hatta Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi, imamnya Albani, mengatakan setelah Al-Quran yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Muslim. As-sahhul kutub ba'da kitabillah Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Ini yang ngomong siapa? Syekh Ibnu Taimiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri dengan isu panas kali ini berkaitan dengan Ar-Razi, Dr. Razi mengkritisi Syekh Nasiruddin Albani. Artinya seolah-olah dia sudah menguasai ilmunya Albani, padahal baru anak kemarin. Jadi kalau baru anak kemarin itu memang sok. Yang sok itu sebenarnya dia, bukan Syekh Albani. Kalau Syekh Albani itu jelas dengan disiplin ilmunya, memiliki pengetahuan yang luar biasa, kemampuannya di dalam telaah, rijalul hadis. Kalau Ar-Razi apanya yang hebat gitu ya? Jelas tidak ada hebatnya dong kalau kita baca itu. Cuma bisa mengeluh. Kalau mampu memang seharusnya itu bukan hanya mengeluh, bukan hanya sumbang pemikirannya terhadap Syekh Albani. Ditanggapi dong, buktikan bahwa apa yang dikatakan Anda itu benar gitu. Bukan hanya membakar umat dengan kebohongan-kebohongan Anda. Itu loh maksud saya. Bukan menyulat hati umat, membakar hati umat supaya umat ngamuk. Mendramatisir perkataan Anda seolah-olah sebuah kebenaran Anda dan Albani itu adalah kebatilan. Luar biasa. Dari cara berpikir yang tidak objektif tersebut dan sangat subjektif sekali. Bukan menampilkan sebagai sosok Ar-Razi yang cerdas, tetapi sosok Ar-Razi yang nelongso, dan menurut saya agak gila-gila hormat karena tidak punya dasar atau argumen untuk membantah Syekh Albani, melainkan hanya mengeluh. Oke, kita bahas langsung kepada hadis, tapi saya tidak ingin membahas detail, cuma ingin memberikan gambaran saja mengenai sekitar hadis Nabi Rasul atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang bersifat secara dirayah ataupun secara riwayah gitu. Yang akan kita angkat berkaitan dengan Syekh Albani, terutama telah beliau terhadap kitab Imam Bukhari, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh yaitu orang-orang yang sekolah sanawiyah. Jadi sangat mudah apa yang dilakukan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Anak sanawiyah itu bisa, kalau belajar dengan sungguh-sungguh, tidak memerlukan kitab begitu banyak untuk membaca. Apalagi dengan keberadaan sekarang, ada yang disebut dengan transmisi hadis itu. Transmisi hadis ini transmitter ya. Orang yang menjadi sanad hadis, transmitter ini yang harus orang-orang yang menjadi sanad hadis. Mereka adalah ikatan-ikatan yang digunakan oleh ulama-ulama hadis.
Dan kitabnya itu cukup banyak. Tentunya dari kitab-kitab Rijalul Hadis yang dihimpun oleh para ulama ahlul hadis. Bila seorang Syekh Nasiruddin Albani misalnya Syekh Nasiruddin Albani melemahkan hadis Imam Bukhari misalnya, itu bisa saja terjadi yang demikian, karena memang di dalam kitab Imam Bukhari sendiri, jika kita teliti, kita paham, kita ngerti, di sana juga banyak orang Syiah di dalam kitab Imam Bukhari yang menjadi sanadnya Imam Bukhari itu. Ada juga yang termasuk kategori tadlis. Ini yang berbicara adalah ulama-ulama yang lahir sebelum Syekh Nasiruddin Albani. Itu Dr. Rozi. Jadi ulama-ulama yang lahir sebelum Syekh Nasiruddin Albani, ada beberapa sanad hadis yang menjadi sanad hadis itu, yaitu dari rawi-rawi yang tersusun tadi, dari rawi ke rawi, sehingga menjadi sebuah riwayat dan menjadi sanad. Itu bisa kita lihat ada beberapa orang yang disebut tadlis. Bahkan menurut hasil penelitian ulama-ulama dahulu kala juga, termasuk, walaupun masih saya belum ngecek sendiri, itu berkaitan dengan Imam Bukhari sendiri, itu sampai ada yang menyebutkan terkadang beliau mudallis juga katanya itu. Itu dari hasil telaah ya, tapi ini pendapat yang masih belum kita cek. Ini bukan pendapatnya Syekh Albani. Kalau kita lihat seorang Mahrus Ali yang dituduh Wahabi, penulis buku mantan kiai NU itu menggugat tahlilan. Jika melihat tulisan-tulisannya terkait hadis, semuanya ternyata tidak berasal dari Syekh Albani itu. Di dalam mengkritisi Imam Bukhari, di dalam mengkritisi Imam Muslim, dia tidak menggunakan perkataan dari Syekh Albani, tapi justru menggunakan referensi-referensi dari ulama-ulama hadis dahulu kala. Dan pelemahan yang dilakukan oleh Syekh Albani sebenarnya bukan Syekh Albani yang melemahkan. Ada faktor-faktor yang kemudian dipastikan bisa menjatuhkan derajat kesohihan Imam Bukhari berdasarkan ikatan sanad tadi itu. Ada beberapa orang sanad yang diindikasikan tidak termasuk ke dalam, yaitu rawi yang siqah, dengan berbagai macam latar belakangnya. Mengapa tidak siko itu juga dari latar belakangnya. Ini yang perlu mungkin menghadirkan kemampuan kita sebagai seorang intelektual muslim, bukan menggerutu seolah-olah Anda benar. Itu salah namanya. Kalau Anda menggerutu, ya itu katanya Ar-Razi itu pernah belajar ilmu hadis. Mana buktinya? Bantah dong dengan keilmuan, bukan membantah dengan omong kosong gitu. Kalau memang Anda itu adalah pernah belajar ilmu hadis kepada almarhum Kiai Haji Mustafa Ya'qub misalnya, seperti apa sih wujud hadis itu? Pelajari coba kitab Jarh wa Ta'dil itu. Baca berbagai macam kitab yang terdapat di Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Baca juga kitab Rijalul Hadis yang lainnya. Baca juga kitab Taqribut Tahdib, baca juga kitab Tahdibut Tahdib. Berbagai macam disiplin ilmu hadis untuk mengetahui yang sesungguhnya berkaitan dengan hadis-hadis Nabi. Itu baru namanya Dr. Rozi. Kalau Anda hanya melampiaskan sakit hati terhadap Syekh Nasiruddin Albani, itu justru pamer kebodohan Anda. Saya nantang Anda ini sekarang. Saya yang nantang Anda. Saya orang Madura. Itu ya.
Jadi saya katakan kepada Anda, pelajari dong sebelum Anda menuduh Syekh Albani. Apa yang dipakai rujukan oleh Syekh Albani sehingga rawi itu menjadi sebab lemahnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Padahal ini adalah disiplin ilmu yang ditempuh oleh ulama-ulama sebelumnya. Kalau berbicara tanakut, itu banyak ulama-ulama hadis sebelumnya juga yang tanakut kok. Sebenarnya bukan tanakut kalau Syekh Albani, karena memang ada dua hadis yang kebetulan melalui jalur rawi yang lemah, yang satunya lagi melalui jalur rawi yang sahih. Itu menyebabkan terjadinya tanakut versi kalian gitu, bukan versi Syekh Albani. Padahal tidak demikian yang dimaksud oleh Albani. Dalam refleksi, dalam periwayatan hadis, contohnya hadis berkaitan dengan Ar-Ruwaibidah. Itu ada 3 hadis. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Asja'i. 3 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut. Jika dilihat dari sisi sanadnya, nah di situ akan kemudian lahir mengapa yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik itu bisa menjadi lemah gitu, sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah itu menjadi sahih. Karena memang kalau tidak teliti masalah hadis ini, kalian akan selalu negatif terhadap orang lain. Sebelum Syekh Albani ada yang disebut dengan siapa namanya itu Al-Iraqi yang mensyarah kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, mensyarah hadisnya. Beliau menjelaskan secara detail yang sebagaimana yang ditulis oleh As-Subki di dalam memahamkan kepada umat. Ada ratusan hadis Nabi yang lemah di situ, yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan ada yang palsu, ada pula yang tidak ada asalnya. Tapi kalian cuma banggakan, oh siapa Anda itu siapa? Kemudian Imam Ghazali itu Hujjatul Islam. Lah, itu dari mereka yang sebatas melihat dari sisi bahasa. Kalau dari mereka yang melihat dari pendalilan, tentu prihatin dengan Imam Ghazali itu. Itu permasalahannya. Jadi tidak kemudian Anda sakit hati ketika ada orang yang mengkritisi. As-Subki sendiri itu menulis tentang kelemahan-kelemahan Imam Ghazali, termasuk di dalam hal ini juga Al-Iraqi. Komentarnya luar biasa itu. Ada ratusan hadis. Ada ratusan hadis di situ yang lemah. Ada puluhan hadis yang tidak ada asalnya. Ada puluhan hadis yang palsu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu umat Islam. Mungkin juga yang perlu dipelajari nanti kitab Darratun Nasihin dan sebagainya, itu kan himpunan hadis tuh. Ada Tambihul Ghafilin, Ghafilun apa Ghafilin ya. Nah, itu kitab mungkin perlu dilakukan oleh kita. Ditelaah dari sisi ilmu hadis itu. Ya, kalau orang-orang yang tidak peduli dengan hadis itu kan asal pakai hadis aja. Mungkin kalau saya berbicara seperti ini, nanti komentarnya macam-macam gitu. Ini barangkali dari saya ya. Yang jelas, kalau ingin mengkritisi Syekh Albani, baca dulu berbagai macam kitab Jarh wa Ta'dil, baca dulu Rijalul Hadis, dari seluruh para penulis kitab Rijalul Hadis itu, kemudian kitab Jarh wa Ta'dil yang juga begitu banyak tadi, yang tertulis dalam Mausu'atur Lirijalil Hadis itu sampai membicarakan tentang sekian, jadi sebuah ensiklopedi berkaitan dengan rawi-rawi hadis itu, yang mungkin dalam bahasa Inggrisnya disebut transmitter hadis itu. Ini mungkin. Jadi dalam hal ini
memang diperlukan kemampuan mengolah ilmu di bidang ilmu hadis. Kelemahan ulama-ulama kita itu di ilmu hadis. Di Indonesia ilmu hadis itu belum menjadi sebuah keinginan bersama, tapi menjadi keinginan kecil dari sebagian ulama Islam, termasuk Anda yang sok mengkritisi Syekh Albani tanpa ilmu. Menurut saya hanya kasak kusuk saja, tidak menampilkan kemampuannya sebagai seorang ar-Razi. Mana? Coba tunjukkan ilmunya. Nanti adu argumen dengan saya tentang hadis itu. Barangkali ini saja dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makin memberikan kecerdasan kepada Anda sehingga bisa menyingkap benang merah. Seperti contoh Gunya, kitab Al-Gunya itu. Mana berani Anda memaparkan kitab Gunya yang mengkritik Asy'ariyah itu? Nggak akan berani Anda itu. Seorang wali Allah yang Anda sanjung-sanjung, yaitu siapa namanya? Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Gunya itu mengkritisi Asy'ariyah. Beranikah Anda berkata benar terhadap umat Islam mengenai Asy'ariyah menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani? Tidak akan berani orang seperti Anda. Mungkin akan menyembunyikan perkataan itu. Ini dari saya, tantangan dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.